Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, Diniyah Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih tetapkan iman Islam kita bermohon semoga iman Islam tetap dalam hati kita sampai husnul khotimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, lagi kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul untuk belajar ilmunya Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan taklim yang kita buat di siang hari ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita semakin layak diaku menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat yang ke-28 Surat Yasin ayat 28. Sampun kepanggih standar. Juz 23 Surat Yasin ayat 28. Halaman 443. Halaman 443. Wa ma anzalna ala qaumi, pojok atas. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ.
Ini adalah lanjutan dari kisahnya Habib An-Najjar yang kemarin telah berdakwah kepada kaumnya sampai beliau berani untuk menunjukkan keislamannya, ya akhirnya beliau dibunuh mati. Tetapi kematian dalam dakwahnya itu mendapatkan kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla lewat para malaikat yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 26-27. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dikasih kabar gembira untuk masuk surga dan diampuni dosanya. Sekarang kelanjutannya. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan tiadalah kami, aku Allah, menurunkan terhadap kaumnya Habib min ba'dihi, setelah kematiannya, min jundin, dari seorang tentara, minas sama'i, dari langit, wa ma kunna, dan tiadalah kami, munzilin, pernah menurunkannya. Setelah wafatnya Habib An-Najjar yang dizalimi karena dakwahnya, dia mati untuk memberikan azab kepada kaumnya yang berbuat demikian. Allah tidak menurunkan satu malaikat atau golongan malaikat, tidak. In kanat illa sayhatan wahidatan, tiadalah siksaan mereka illa sayhatan, kecuali dengan satu pekikan keras, suara yang keras, wahidatan, sekali saja, dari malaikat Jibril. Fa idza hum khamidun, maka tiba-tiba mereka adalah orang-orang yang tak berkutik, mati semuanya. Jadi untuk menyelesaikan masalah Habib An-Najjar terhadap kezaliman kaumnya, Allah tidak turunkan para malaikat ke muka bumi, tetapi cukup dikasih suara teriakan malaikat Jibril kepada mereka, semuanya hancur, selesai. Masya Allah. Ya hasratan alal ibad, alangkah besar penyesalan alal ibad, terhadap para hamba yang mendustakan para rasul. Ma ya'tihim, tiadalah mendatangi mereka, min rasulin, dari seorang rasul pun, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali adanya mereka dahulu adalah meremehkan, mengolok-olok, mengejek. Celaka, besar penyesalan bagi para hamba yang mana ketika datang Rasul tidak menerima, tetapi malah mengolok-olok dan tidak mau mengikuti ajaran. Makanya dakwah niku sering kita dengarkan dari arahan kiai niku, satu amalan yang sakti itu di sini. Sebuah kaum kalau didatangi, didakwai, tetapi caranya benar, cara dakwahnya benar, hatinya lurus, keren kalau begitu nanti. Akan ada dua efek, yaitu positif atau negatif. Efek positifnya adalah kaum itu akan dapat hidayah. Bagaimanapun caranya, cepat atau lambat. Tetapi efek yang lain, kalau menentang, itu nanti bisa berbalik kepada mereka, azab.
Makanya kalau kita pas belajar huruf, pas dakwah begitu, kita nggak boleh doa jelek-jelek, nggak boleh. Khawatir makbul. Gimana? Khawatir makbul, bahaya. Dan karena kalau kita doa jelek itu nggak ada untungnya buat kita, tetapi merugikan mereka. Dan kita nggak usah doa jelek pun itu kalau sampai mereka nggak adab dengan agama, arahan agama, itu kualat, gitu loh. Makanya kita menyampaikan agama dengan lemah lembut. Monggo Pak sholat, monggo Pak teng masjid. Kau tuh gini-gini, oh nggih pangapunten. Udah gitu aja. Nyarepot yang dakwah nggak ikhlas, teriak-teriak, iya aku ini dai, kamu didakwai, nggak mau ke masjid. Ya udah akhirnya gelut, akhirnya adu mulut. Yang dakwah nggak ikhlas, yang didakwai ngeyel, selesai. Sini adegan opo ini? Dagelan ini, dagelan dakwah. Aliso nggak begitu kok. Hasilnya dagelan, lucu. Iya nanti biar malaikat ngitung dari rumah. Ya, biar yang kalkulasi malaikat dari rumah. Oh udah mau dakwah ya tulis bagus. Niat dan hidayah oh bagus, tulis bagus. Jalan doa doa masuk kampung doa hidayah. Oh urunan khidmat untuk makan oh bagus, ini zikir bagus. Jauhlah jelek, dakwah jelek ini nanti biar dikalkulasi. Bagus dan jelek sama dengan nanti biar malaikatnya nata, kita nggak usah. Angka malaikat yo bingung jane bentuke bentuk dai, yo juban, yo serbanan, yo nggih tasbih. Tapi kok gelut waduh. Gini loh Pak, perhatikan ini lah jenengan pengen latihan. Ilmu dakwah tanpa batas. Kalau yang nyuruh so dakwah tapi delok ningali melihat orang dakwah bagus. Pokoknya kalau kita ini dakwah, kok orang yang kita datangi itu merasa tidak terusik, itu udah bagus. 2,5 jam baca subuh bagus betul. Bagus. Dok. Assalamualaikum. Woi, assalamualaikum. Suban borong. Waduh. Ini belum ketemu aja udah. Waduh. Eksekusi arti azab. Repot ini. Ya di dalam itu dengar salamnya, waduh, salam enggak bersahabat ini. Baru dengar salam udah hati ini. Ya itu berarti kita bukan termasuk yang baik dalam salam kan begitu. Assalamualaikum salam. Pak, udah subuhan belum? Baru ketemu langsung, udah subuhan belum? Ya subuhan masjid lah, gimana tuh sama ini? Hidup ini nggak lama, surga neraka Pak. Baru ketemu Pak begitu, waduh. Kan buatan menai yang ini. Ini kebetulan pas. Kalau kita menyampaikan yang biasa. Kita ini nggak disuruh untuk menghukumi orang. Yang menghukumi orang itu Gusti Allah. Kita ini hanya bareng-bareng mengingatkan, gitu aja. Ya kalau panjenengan datang subuh misalkan jam 4:30 gitu ya. Jenengan datang jam 5:30 kok baru tahu dia bangun tidur. Ya udah jangan lama-lama di situ. Mungkin aja dia benar-benar belum subuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru bangun tidur. Oh nggih. Dari masjid Pak silaturahim nggih. Ini di masjid ada jamaah. Mangke anu nggih Pak.
ke masjid dalu ngobrol bareng. Ngoten mawon sekedap kok silaturahim nggih. Ndang ngalih memberikan kesempatan engko soalnya urung salat subuh tenanan. Ngoten kan ki penak to nggih. Ora usah subuh urung. Nggih. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Alam yarau, tiadakah mereka melihat kam ahlakna, berapa banyak kami telah menghancurkan qablahum sebelum mereka minal quruni, dari umat bangsa-bangsa, annahum ilaihim, dan bahwasanya mereka itu ilaihim kepada mereka yang kaum didatangi Rasul tadi, la yarji'un, mereka tidak datang kembali ke dunia. Apakah orang-orang yang didatangi Rasul itu loh tidak mengambil pelajaran dari umat-umat sebelumnya, yang mereka juga pernah didatangi Rasul, kemudian menentang, kemudian dihancurkan, yang mereka sudah nggak kembali ke dunia lagi. Apakah peristiwa yang lalu itu nggak dijadikan peringatan bagi mereka? Jadi orang yang pintar itu yang bisa mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Kita nggak usah mencoba untuk berbuat kesalahan yang sama. Ngoten nggih? Kenapa? Iya, masih banyak kesalahan yang lain. Masih banyak kesalahan yang lain. Kesalahan yang sama nggak usah kita kerjakan, langsung diambil ibrah pelajarannya, menuju ke yang lebih baik lagi, gitu aja. Orang yang hatinya lembut akan bisa mengambil pelajaran dari suasana sekitar. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Dan tiadalah tiap-tiap umat itu lamma jami'un, kecuali semuanya ladaina di hadapan kami muhdharun, mereka dihadapkan. Umat-umat terdahulu termasuk kita pun nanti juga akan dihadapkan menghadap Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul lahum, dan satu tanda kebesaran adanya hari kebangkitan lahum bagi mereka adalah al-ardu, bumi, al-maitatu yang mati, ahyainaha yang kami menghidupkannya dengan hujan, wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha dari bumi yang mati tadi habban, biji-bijian, faminhu, maka darinya yakulun, mereka makan, waja'alna, dan kami menjadikan fiha, pada bumi itu, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari kurma, wa a'nabin, dan anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha, pada bumi itu, minal uyun, dari beberapa mata air. Untuk apa itu semua? Liyakulu, supaya mereka makan, min samarihi, dari buah-buahnya, wa ma amilathu aydihim, dan tidaklah mengerjakannya, tidak memproses buah-buahan itu, aidihim, tangan-tangan mereka, afala yashkurun, maka tidakkah mereka mensyukuri atas nikmat-nikmatnya.
Ini loh, tanda bagi mereka bahwa manusia yang mati nanti akan dibangkitkan dari alam kubur di padang mahsyar adalah sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang kering kerontang, kemudian disirami air oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, proses tumbuhnya pun manusia tidak ikut campur, bahkan yang sepertinya manusia bercocok tanam di kebun, di sawah, itu pun proses pertumbuhannya pun sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Ini kalau nanamnya itu dinisbatkan pada manusia gitu ya, diikhtiarkan. Walaupun pada hakikatnya semua datang dari Allah. Bumi yang mati Allah hidupkan, Allah tumbuhkan tanam-tanaman, ada buah-buahan, ada biji-bijian. Untuk apa? Supaya mereka makan dari hasil bumi itu. Afala yashkurun? Apakah mereka enggak bersyukur dengan semua itu? Jadi dengan adanya proses alam, proses bercocok tanam, ini sungguh menjadi sebuah pelajaran bahwa nanti manusia pun juga akan dibangkitkan di padang mahsyar setelah kematiannya. Ini kenapa disebutkan di antara hikmahnya, karena orang, perhatikan ini penting nih, seseorang yang di kehidupan dunianya itu SPD, sakarpe dhewe, sak mau udli piyambak, berbuat apa yang dia inginkan, meninggalkan yang dia mau, tidak mengikuti aturan Gusti Allah. Itu karena mereka kehidupan yang hakiki itu ya ini. Kalau untung ya sekarang ini, kalau celaka ya sekarang ini. Mereka nggak percaya akan adanya nikmat kubur, azab kubur, dibangkitkan, masuk surga, neraka. Itu nggak percaya. Ya nek sing enggak pate percaya, tapi insyaallah lah mungkin cara urip mati pun ya surga lah. Wong kaya aku ya surga lah. Gitu. Kepedean, terlalu percaya diri. Padahal tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini diungkapkan akan adanya kebangkitan dari alam kubur, ada pertanggungjawaban di sana. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Zat khalaqal azwaja kullaha, yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ard, dari apa saja yang ditumbuhkan bumi. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri. Wa mimma, dan dari apapun la ya'lamun, yang mereka tidak mengetahuinya. Maha suci Zat yang menjadikan alam semesta ini penuh dengan berdampingan, cocok-cocokan. Yang ada dalam diri kita, tangan ada kanan, ada kiri, kaki ada kanan, ada kiri, telinga ada kanan, ada kiri, pipi, telinga, mata, kanan, kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sembuh. Yang di sekitar kita ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit, ada terang, ada hujan, ada panas, ada dingin. Ini menunjukkan kemaha suciannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatul lahumul lail, dan tanda bagi mereka adalah lail, malam. Nasrahu minhun nahara,
Naslahu, kami melepaskan minhu dari malam, an-nahar, siang, fa idzahum mudlimun, maka seketika itu mereka adalah mudlimun, orang-orang yang kegelapan. Di antara ayatnya kebesaran Allah adalah masuknya malam kepada siang, masuknya siang kepada malam, silih bergantinya siang dan malam. Itu kalau ahli kesehatan bilang malam itu memang cocok untuk istirahat. Cocok untuk istirahat. Siang itu cocok organ-organ untuk beraktivitas. Sudah diteliti dari tim kesehatan, memang kondisi malam itu baik untuk beristirahat. Nah, itu kondisi yang baik untuk istirahat itu diantara hikmahnya Allah buat malam gelap ya wes. Ada tips kesehatan bagi kita yang suka melek malam, usahakan sebelum jam 12 tidur walaupun cuma setengah jam, walaupun cuma satu jam. Walaupun nanti setelah jam 12 melek sampai pagi. Itu metode nata tubuh begitu biar hidupnya agak lama. Itu katanya organ-organ menjadi bagus kalau sebelum jam 12 itu ada tidurnya. Organnya itu dinolkan, biar fresh, biar wis ngoten lah jarene. Maka beda kalau misalkan kita disuruh untuk milih, antum diberi waktu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu melek, tapi ada waktu untuk antum tidur 1,5 jam. Pilih sebelum jam 12, nanti jaringan fresh. Setelah program itu besoknya misalkan kita harus jaga gitu ya, itu milih yang begitu bagus. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari tajri, ia berjalan li mustaqarrin laha, terhadap orbit, pada orbit peredaran baginya. Dzalika, hal itu takdirul azizil alim, adalah ketetapan dari yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Matahari ditata rapi, kapan muncul, kapan tenggelam, dia tetap berorbit di tempatnya. Bukan hanya matahari, wal qamara qaddarnahu manazila, dan pada rembulan kami telah menetapkannya tempat-tempat peredarannya juga. Hatta ada, sehingga ia kembali kal urujunil qadim, sebagaimana tandan-tandan yang tua. Jadi bulan itu kalau tanggal 1 seperti apa? Kayak sabit ya. Seperti koyo alis nanggal kepisan. Ini nyelirit kan? Mungkin 2 agak membesar, sempurna kalau sudah tanggal 15 nanti mengecil, kembali lagi seperti kal urujunil qadim, melengkung. Dan akhirnya bulan digunakan juga sebagai tanda untuk mencari tempat, posisi, untuk melihat tanggal. La syamsu yang bagi laha, tiadalah matahari yang bagi boleh atau mungkin laha baginya antudrik, untuk membentur al-qamara, bulan, walal lailu, dan tiadalah malam sabiqun nahar, mendahului siang, wa kullun fi falakin yasbahun, dan masing-masing dari
matahari dan bulan fi falakin pada garis edar orbitnya yasbahun mereka berenang beredar. Jadi bulan matahari menetap pada orbitnya wis ngikut ketetapan Tuhannya. Demikian siang dan malam silih bergantinya tepat sekali. Karena terjadinya hukum adat ini sampai bisa dibuat penanggalan. Nah, itu termasuk hikmahnya demikian. Gerhana niku sing damel Gusti Allah ya. Prosesnya niku kan niki teng ilmu falak niku diceritakan jelu wimet. Ketika terjadi satu garis lurus nggih, bumi, matahari, bumi, bulan, terjadi apa? Gerhana apa niku? Total. Misalkan ada matahari, bumi, bulan, berarti terjadi gerhana bulan. Kenapa? Karena bulan tidak mendapatkan cahaya dari matahari, bulan nggak bisa memantulkan cahaya itu. Kan sifatnya bulan hanya memantulkan cahaya. Demikian pula ketika terjadi ada matahari, bulan, bumi, maka sinar matahari nggak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. Terjadilah gerhana matahari. Ngoten niku lak total, Mbak. Lalu misalkan hanya sekian persen, sekian menit, dan itu berarti garis lurusnya itu hanya sekian persen. Ngoten niku. Kurang lebih ngoten niku jari ini wallahu a'lam. Dan itu juga sebagai tanda kebesaran Allah. Biasanya sih bulan yo bersinar terang. Biasanya ya matahari bersinar terang. Loh, kok gerhana? Allah kuasa. Ken manungsa niku sadar. Makanya ketika itu disunahkan untuk beristighfar, untuk beramal baik begitu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatun lahum, dan suatu tanda kebesaran Allah lagi lahum bagi mereka, anna ja'alna dzurriyyatahum, sesungguhnya aku hamalna, aku telah mengangkut dzurriyyatahum, keturunan mereka fil fulki, di dalam kapalnya Nabi Nuh al-mashhun, yang penuh muatan. Di antara tanda kebesaran Allah jadikan kapal, perahu, sehingga bisa mengambang di atas air. Ketika ya zaman dulu, kita ini kan nganggep biasa, kita nganggep biasa ya. Kita ngelihat ada kapal biasa, ini kapal, yuk, bisa mengapung lah. Terus diatur begini masanya, begini volumenya, tekanan udaranya, tekanan air ke atas seperti ini, ya biasa lah Pak, bisa. Kita bisa ngomong begitu karena apa? Perkara itu udah sering kita lihat, sering dan sering. Akhirnya seperti biasa. Nanti ada jawabannya juga hal seperti itu. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami juga menciptakan lahum bagi mereka mim mislihi, dari yang semisal kapalnya Nabi Nuh tadi, ma, kapal-kapal apapun, yarkabun, yang mereka kendarai. Bukan hanya kapalnya Nabi Nuh. Setelah kapalnya Nabi Nuh, maka Allah berikan ilham kepada hamba-hamba Allah itu untuk membuat kapal-kapal yang kecil,
kapal-kapal yang besar yang bisa mengapung di atas air sehingga bisa membawa muatan mereka. Tapi ingat, wa inna dan jika kami berkehendak nughriqhum, kami akan menenggelamkan mereka, fala sarikha lahum, maka tiadalah penolong, satu penolong pun lahum bagi mereka, walahum yunqadun, dan tidak pula lah mereka akan diselamatkan. Memang di antara tanda kebesaran Allah, Allah memberikan ilham kepada manusia untuk membuat kapal sehingga bisa mengapung di lautan, bisa aman di lautan. Tetapi awas, wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum walahum yunqadun. Bila Allah berkehendak, Allah juga akan menenggelamkan kapal tersebut. Loh, sistem sudah bagus loh Pak, penataan sudah tepat, teknisi sudah ahli, semua peralatan sudah disiapkan. Tetapi kalau Allah ingin menenggelamkan, tenggelam juga. Illa rahmatan minna, kecuali karena rahmat dari kami, wa mataan, dan kesenangan ilahin, sampai pada masa yang ditentukan ajalnya. Jadi ini sebuah pelajaran bagaimana dengan hukum adat yang telah Allah berikan ini, kita nggak boleh akhirnya berpegang pada hukum adat ini. Karena apa? Allah mampu untuk merubah hukumnya. Api itu membakar, tetapi ternyata pada Nabi Ibrahim malah mendinginkan. Kerja itu biasanya mendapatkan hasil, akhirnya memunculkan duit, uang. Biasanya juga bangkrut. Ya oke lah, kebanyakan orang itu kalau sudah nikah hidupnya akan ayem, tentrem, sakinah, mawadah, warohmah. Tapi terkadang kan sebelumnya nikah itu oke, setelah nikah malah hancur-hancuran. Sakit itu biasanya kalau tak minum obat ini sembuh loh, kok malah mati. Ya Allah berkehendak lain. Loh biasanya perahu itu kalau dinaiki aman loh Pak, enggak menenggelamkan. Loh tahu-tahu kok tenggelam ya. Allah ingin buat begitu. Ini adanya hal-hal semacam ini supaya kita ini i'timadnya, berpegang teguhnya, sandaran hatinya itu hanya kepada Gusti Allah. Makanya di antara amalannya kalau kita masuk kebun itu suruh baca apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah. Semuanya itu atas kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Karena memang ya kebun itu kita hanya nyebar benih, tahu-tahu muncul tanaman. Itu biasanya. Ya, tapi sangat mungkin Allah kehendaki ada namanya padi apa potong leher, Pak. Nggih. Kula krungu kabar moros pah kula niku juga. Kemarin itu neng sawah ki aman gitu. Tinggal turu ngoten nggih. Ditinggal tidur bisa bagi tek 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 tekluk akhirnya hancur semua. Busuk semua. Makanya akhirnya apa, di mobil-mobil anak-anak buat stiker apa itu, Masya Allah la quwata illa billah, ditempelkan di motor, di mobil, di rumah, di toko. Untuk apa? Yaitu tabarukan dengan teks tersebut supaya dijaga.
Jadi nggak ditempelin ngoten niku, Pak. Jadi setiap kita masuk ke tempat, ke toko kita masuk ke rumah kita melihat nikmat yang ada pada diri kita, di rumah kita, di kebun kita. Ketika hal itu muncul, awas. Diberikan penjagaan, Masya Allah, la quwata illa billah. Kita kan takjub nih, supaya ketakjuban kita itu nggak sampai menimbulkan ain. Itu perlu ditekan dengan Masya Allah, semua atas kehendak Allah. La quwata illa billah, tiada kekuatan kecuali dari Allah Ta'ala. Akhirnya nggak ada egois, nggak ada takabur, semua diserahkan kepada Allah. Lah, yang begitu Allah senang, akhirnya dijaga Gusti Allah. Makanya nanti kalau jenengan pulang, kok melihat istrinya sampai di rumah membuatkan masakan enak, Masya Allah, la quwata illa billah. Harus begitu. Nanti kalau nggak gitu nggak mau masak besok. Ini kok istri ngamukan tuh bagaimana? Wow, ini kamu kurang baca, Masya Allah, la quwata illa billah. Coba kalau ada kesempatan baca gitu sebel pun punya. Kenapa? Ya. Biar waras, biar waras. Dibacakan kedawan, Pak. Dibacakan Masya Allah, la quwata illa billah. Dalam? Oh enggak. Penyakit ain, Pak. Jadi al-ainul haq. Efek yang ditimbulkan oleh pandangan mata itu benar adanya. Makanya gini, jadi jenengan pernah demam panggung, pernah sampean mempersiapkan suatu acting apa gitu, siap betul di hadapan publik, tahu-tahu ngugel kayak pengen kencing, pengen ada hadirin yang mulia, ujuk-ujuk hilang teksnya gitu, udah hafal pada di depan cermin gitu lah. Hadirin yang berbahagia, semangat sampai depan, hilang, waduh, tulisan tertinggal di WC lagi. Kenapa? Awalnya aman, tetapi ketika ada mata-mata yang takjub melihat antum, itu tahu-tahu kita grogi, demam panggung, Pak. Demam panggung, niku penyakit ain. Enten sampean nanti ningali tiyang sing suka burung, utawa pitik ngoten nggih, enten sing dugi, wah pitik wapi Pak, burunge bagus nih, kula tumbase nggih. Wah anu mboten angsal. Wis Pak diriken, cepet terus. Enggak disentuh. Hanya dilihat tok. Dipingini gitu aja. Diingini, tinggal pulang, besok mati. Itu enggak di magic Pak, bukan disuwuk mboten. Ya pandangan yang seneng keterlaluan itu tadi membuat efek negatif terhadap objek yang dilihat. Makanya kan arahannya kalau kita punya anak cantik atau ganteng, itu nggak usah dipamer-pamerkan. Itu kalau kena ain bahaya. Kita punya anak pinter, itu nggak usah diupload, nggak usah terlalu digitukan, jangan. Khawatir nanti kalau banyak dilihat orang, ngelihatnya itu dengan terlalu seneng, ini penuh dengan energi. Nah ternyata energi anak kita nggak kuat, jeglek nanti. Baik pandangan hasad atau pandangan senang, itu dampaknya negatif, nggak bagus. Makanya kan arahannya agama itu anak kecil tuh ya dipancak yang bagus, terus diplek-plek bagus kayak anak Jawa kalau habis mandi diplek-plek apa? Beda nggak ada genais kan, nggak apa aman-aman gitu. Rambut digundul, pokoknya nggak ketok. Nah kalau terpaksa kita melihat kok takjub, Masya Allah, la quwata illa billah. Nanti kalau anak kita dipuji, Masya Allah, la quwata illa billah. Termasuk kalau panjenengan takjub, merasa ujub dengan diri sampean piyambak, itu ndang ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ben awet. Ya memang kalau sudah kebal serapopo, arep kok puji,
Kok caci maki, mandang dengan pandangan seneng, dengan pandangan benci, seorang ngefek. Ini karena sudah sangat kebal, kayak air lautan gitu. Disoib banyu uyuh yora mambu bacin, disoib banyu jeding yora tambah tawar, wis panggang asin. Tapi bisa suci mensucikan. Keren lah sebenarnya. Nah, latene dangu, wiritane kudu kuat. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم, dan bila dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah kalian, ma baina aidikum, terhadap azab yang di hadapan kalian, siksa di dunia, wa ma khalfakum, dan azab di akhirat nanti, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Lek dikai nasihat, mbok ya jenengan iku iman, takwa kepada Allah, takutlah azab Allah dunia akhirat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tiadalah datang kepada mereka dari satu ayat, satu bukti dari bukti-bukti Tuhan mereka, kecuali adanya mereka itu berpaling. Dinasehati, bismillah, gagak apa, siksa kubur apa, enggak ada. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan bila dikatakan kepada mereka, infakkanlah dari apa yang dirizkikan Allah, qala alladzina kafaru lilladzina amanu, maka berkatalah orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, apakah kami akan memberi makan terhadap orang yang kalau Allah kehendaki, kan Allah juga akan memberi makan kepada mereka. In antum illa fi dhalalim mubin, tiadalah kalian kecuali dalam kesesatan yang nyata. Kalau dikasih tahu, bahwa kamu itu infakkan harta. Apa? Infakkan harta? Enak aja. Duit yang nyari saya kok. Itu loh, itu kan mereka itu punya Allah. Kalau Allah pengen ngasih makan, kan dikasih makan aja. Kenapa harus saya ngasih makan? Ini namanya dhalalim mubin gitu. Mereka merasa kalau mereka mengeluarkan duit untuk ngasih makan fakir miskin, yang untung itu mereka, yang untung itu Gusti Allah, yang untung itu fakir miskin. Enggak. Kalau kita memikirkan orang sekitar kita, keluarga kita, kerabat kita yang miskin, yang kekurangan gitu, yang untung pertama kali adalah kita. Kenapa? Karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mentasarufkan harta sesuai arahan Gusti Allah. Dan Allah akan memberikan lipat ganda kepada kita tanpa kita sadari. Tapi karena kesesatannya, apa? Aku harus infak hartaku kepada orang-orang yang kekurangan. Enggak usah. Dia kan punya Gusti Allah. Kalau Allah pengen kan dikasih makan oleh Allah, kenapa harus saya? Masya Allah. Ini meh harta di pangeran. Bahaya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka mengatakan, kapankah janji kebangkitan datangnya, in kuntum shadiqin, bila kalian orang-orang yang benar. Mana kamu ngomong hari kebangkitan itu mana? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Ma yanzuruna, mereka tidaklah menunggu illa sayhatan wahidatan, kecuali satu tiupan, ta'khudhuhum, yang akan menghancurkan mereka, wa hum yakhsimun, dan sedangkan mereka saling bertengkar, bermusuhan. Lho apa iki?
Israil. Malaikat siapa? Israfil. Pret. Ini satu tiupan sangkakaya, satu teriakan langsung mereka tersungkur. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka tiadalah mampu mereka untuk berwasiat dan mereka tidak akan mampu kembali lagi ke keluarganya. Ini opo mati, selesai masalah. Ini kayak ceritanya itu. Ada seorang raja jalan-jalan dengan pasukannya yang hebat, tahu-tahu ada malaikat yang dia itu berpakaian sederhana kayak orang tua begitu, nyegat, stop. Pasukannya minggir, nggak bisa, aku mau ngomong karo Tuhan, sama Tuhan kamu. Nggak bisa, ngomong ke saya aja, tak sampaikan nanti. Oh nggak bisa, ini penting, ini harus tak sampaikan kepada dia. Tahu-tahu ya nurut gitu. Sini Tuhan, naik kuda, kepalanya dirundukkan. Aku Israil, disuruh nyabut nyawamu. Oh tunggu, aku tak pulang dulu, tak berwasiat kepada anak istri, tak nata gini, nggak bisa. Selesai pokoknya sekarang ini, dul mati. Tengah-tengah persiapan untuk merasakan nikmatnya, keindahan, kemegahan kerajaan dan bala tentaranya, Nizal datang, nggak bisa konfirmasi, wis nggak bisa, nggak dapat dispensasi, udah habis ini, klik, dul, mati. Alah, sekian apa nih, sentai apa, mau membanggakan apa? Di sisi lain ada lagi seorang wali ini Gusti Allah, Mbah. Datangi malaikat berwujud manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Israil. Disuruh Allah nyabut nyawamu. Yes, sedang. Dari makhluk di dunia ini yang paling tak tunggu ya kamu. Suwi banget sampean tukon. Sampean tak tunggu suwi banget sih. Sedang cepat dilaksanakan tugas. Mboten. Niki Gusti Allah paring kesempatan lek panjenengan pengin pesen napa ngoten monggo. Wis ora enek gak ada. Langsung sekangen karo pangeran. Enggak, tapi ini kok amanah. Ya wis, aku tak sholat. Nanti kalau pas sujud tak cabut nyawa. Kamu cabut nyawa saya. Oh nggih. Wudu, sholat, pas sujud dul. Gitu. Wali nih, Pak. Jadi wali itu nggak usah nunggu sore, nggak usah nunggu pagi, nggak usah nunggu wasiat pada anak istri, nggak usah. Persiapannya itu 24 jam. Datangi dut, yes, budal, yes, bismillah budal. Salah ya Pak? Empun siap. Iya jenengan rasane lho Pak, penting niku. Dadi lek dhewe niku nglamune aja sesuk kerja apa, golek utangan ning ndi, nyaur utang carane piye. Nambah income caranya bagaimana, noto konokin, ojo ngono kuwi lah dhewe kan nyekel tasbih iki. Pas ngene iki ngisel teko kene wani porong. Ya ngono lho, Pak. Ngoten lho. Kok misalkan assalamualaikum. Oke Israil. Sesekali ki ngoten napa-napa, walaupun iki kanca lho ya. Tok assalamualaikum. Mosok Israil. Siap napa dereng ngoten lho nggih. Karo numpak motor dhewean, napa ngelamun napa jenengan? Numpak motor dhewean, nyetir mobil dhewean. Nyanyi, enggak keren, mosok nyanyi. Sholawatan ya bagus lah. Yuk, numpak mobil jebul jajal to ini lek pas numpak ngene mak dul selesai. Siap urung ya. Salatku ya insyaallah nabi salat. Quran tak sekel tak waca, wiridan ya esuk sore. Anak bojo tak openi apik, karo kanca aku enggak enek masalah. Atasan bawahan aku oke. Karo Gusti Allah akrab. Aku ndonga saling dikabulne. Atiku ayem. Mati mosok ora siap. Siap bismillah. Kan keren. Ya pas nyetir mobil. Nggih ta, Pak? Lah pas dhewean ngeling-eling piye? Siap iya ya.
Utang rung tak sahur. Kayak karo bojo ya lagi masalah. Karo kanca tas tak zalimi aku rung njaluk ngapura. Sing tak gunjing dia ini lagu gunjingnya jadi pertengahan urung bar. Edisi gunjing belum selesai. Iya abot temen. Nggih. Salat ya sering bangkong, jamaah ratek semangat. Quran ya sing pajangan dinding. Sange lagi piye. Meripat ya enggak kejogo, telinga ya gimana? Ngizul datang. Ya Gusti mengke dereng siap. Ya ngono ngomong ae Gusti ngapunten. Niki kula bayangni kok dereng siap. Diundur Gusti ngoten nggih. Donga mawon nek metak dereng siap nggih. Gusti ngapunten niki kula berusaha membayangkan kematian kok ketinggal dereng siap. Nggih, nyun sewu radi diundur Gusti kula tak persiapan rumiyin. Tetapi setidaknya dengan kita membayangkan begitu, kita akan lebih siap untuk di masa yang mendatang. Dan sampean perlu tahu, bayangan semacam ini jenengan belajar membayangkan atau tidak, mati tetap datang. Cuma kalau jenengan sering membayangkan, untung akan selalu persiapan. Tetapi kalau nggak pernah membayangkan, rumongsone aman gitu aja. Wallahu a'lam. Cekap semanten pas jam 2. Mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.